Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Saadatul Laili, NIM 1422131, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan. Saya akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban. Yang poin pertama yaitu pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Yang kedua yaitu contoh hak warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang keempat yaitu setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dalam kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Dan yang kelima yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Poin selanjutnya yaitu pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilakukan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat, dengan kata lain memberikan atas melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua yaitu setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang ketiga yaitu setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi, hak dan kewajiban memiliki hubungan yang cukup erat dan tidak dapat dipisahkan. Segala akibat yang ditimbulkan dari adanya hak tentunya ada kewajiban. Untuk itu, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, antara hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan imbang. Karena kalau tidak dijalankan dengan imbang, maka dapat menimbulkan pertentangan. Hak kita sebagai warga negara yaitu mendapatkan sesuatu yang sama dari negara tanpa membeda-bedakannya dengan warga negara lainnya. Sedangkan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yaitu memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik dan rela berkorban demi tumpah darah negara kesatuan Republik Indonesia. Poin selanjutnya yaitu warga negara asli dan keturunan asing. Warga negara adalah seseorang yang secara hukum menjadi anggota resmi dari suatu negara serta memiliki ikatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hubungan tersebut membuat warga negara memiliki kedudukan tertentu dalam kehidupan negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun hukum. Selanjutnya yaitu pengertian warga negara asli. Warga negara asli adalah individu yang menjadi warga negara Indonesia sejak lahir karena memiliki hubungan keturunan atau darah dengan orang tua yang berstatus warga negara Indonesia. Dalam konsep kewarganegaraan, warga negara asli biasanya dipahami sebagai penduduk yang secara turun-temurun berasal dari bangsa Indonesia dan memiliki keterikatan kuat dengan tanah air, baik secara budaya, adat istiadat, bangsa, maupun sejarah. Jadi, secara sederhana itu, warga negara asli dapat dipahami sebagai warga negara yang kewarganegaraannya diperoleh secara otomatis tanpa melalui proses permohonan atau naturalisasi. Sedangkan pengertian warga negara keturunan asing adalah warga negara Indonesia yang memiliki garis keturunan bangsa asing, namun telah memperoleh status kewarganegaraan Indonesia secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Warga negara keturunan asing dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui beberapa cara. Misalnya, melalui proses pewarganegaraan, melalui ketentuan kelahiran, atau melalui peraturan khusus yang diberikan oleh negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Poin selanjutnya yaitu asas-asas kewarganegaraan. Asas-asas kewarganegaraan itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, asas ius soli atau yang disebut dengan asas kelahiran, merupakan asas kewarganegaraan yang menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Dan yang kedua yaitu asas sanguinis atau asas keturunan. Asas ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau keturunan. Yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menetapkan bahwa setiap orang hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan saja. Artinya, seseorang tidak diperkenankan memiliki 2 atau lebih status kewarganegaraan secara bersamaan. Dan yang keempat yaitu asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang memperbolehkan seseorang memiliki 2 kewarganegaraan, tetapi hanya dalam kondisi dan waktu tertentu. Poin terakhir yaitu memperoleh kewarganegaraan. Memperoleh kewarganegaraan adalah suatu proses atau cara yang menyebabkan seseorang secara sah diakui sebagai warga negara suatu negara. Dalam konteks Indonesia, kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh melalui beberapa cara, baik karena faktor kelahiran, keturunan, maupun melalui proses hukum tertentu seperti naturalisasi. Jadi kesimpulannya adalah hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh warga negara, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara. Selain itu, warga negara Indonesia terdiri dari warga negara asli dan warga negara keturunan asing. Dalam menentukan status kewarganegaraan terdapat beberapa asas yang digunakan, seperti asas ius soli, ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Adapun kewarganegaraan dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu melalui kelahiran, perkawinan, dan proses naturalisasi. Sekian penjelasan dari saya. Selamat menyaksikan.